Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran fikih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah amalan ibadah wajib adalah amalan ibadah sunnah, seperti sholat sunnah. Nah, tentu di antara kalian pasti sudah ada yang pernah melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Sholat sunnah duha, sholat sunnah malam, dan masih banyak lagi sholat sunnah lainnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis sholat sunnah yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan dengan mengamalkannya. Langsung saja, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Jadi kalau mengerjakan sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sendiri-sendiri, bukan dikerjakan secara berjamaah. Sendiri-sendiri namanya munfarid. Waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Sedang kalau sesudah sholat fardu namanya ba'diyah. Kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Nah, sebagai contoh, misalnya Andi pergi ke musola untuk sholat berjamaah subuh. Sebelum sholat subuh, Andi melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, berarti Andi telah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Karena dia mengerjakan sebelum sholat subuh, berarti namanya qobliyah subuh. Contoh lain, Sofa mengerjakan sholat duhur di sekolah. Setelah melakukan sholat duhur, Sofa melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, namanya sholat sunnah ba'diyah duhur karena Sofa melakukannya sesudah sholat duhur, namanya ba'diyah duhur. Nah, sampai di sini paham ya? Ya. Kemudian macam dan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada 2 macam, yaitu sholat sunnah mu'akkad atau yang dikuatkan dan sholat sunnah ghairu mu'akkad, tidak dikuatkan. Kalau mu'akkad dikuatkan, kalau ghairu mu'akkad tidak dikuatkan. Nah, jumlah rakaatnya sholat sunnah mu'akkad atau yang dikuatkan ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Kalau sholat sunnah ghairu mu'akkad atau tidak dikuatkan ada 12 rakaat. Nah, kita bahas dulu yang 10 rakaat atau mu'akkad. 10 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya ada 10 rakaat, itu yang mu'akkad. Kemudian yang ghairu mu'akkad ada 12 rakaat, terdiri dari 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya ada 12 rakaat untuk yang ghairu mu'akkad atau yang tidak dikuatkan. Nah,
Karena dikerjakannya sebelum, berarti dia termasuk sholat sunnah qobliyah. Kalau sesudah, berarti sholat sunnah ba'diyah. Sebelum subuh, sebelum duhur, sebelum asyar, sebelum maghrib, sebelum isya, berarti sholat sunnah qobliyah. Sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya, berarti sholat sunnah ba'diyah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang contoh niat sholat sunnah rawatib. Bu Yuli akan mencontohkan sholat duhur, qobliyah duhur, dan ba'diyah duhur. Bagaimana niatnya kalau mengerjakan sholat qobliyah duhur? Niatnya yaitu usolli sunnatad duhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatad duhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Karena dilakukan sebelum, berarti dia qobliyah, maka qobliyatan. Kemudian kalau ba'diyah duhur, niatnya usolli sunnatad duhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatad duhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Karena dikerjakan sesudah, maka namanya ba'diyah, ba'diyatan. Usolli sunnatad duhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau qobliyatan, kalau ba'diyah ba'diyatan. Sama halnya kalau kalian mau mengerjakan sholat qobliyah subuh misalnya, tinggal mengganti nama sholatnya ya. Usolli sunnatas subahi rok'ataini qobliyatan. Nah, zuhri diganti subahi, kemudian qobliyatannya sama karena sebelum. Kemudian misalnya setelah mengerjakan sholat maghrib, sesudah sholat maghrib, usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Tinggal mengganti nama sholatnya, zuhri diganti maghrib, kemudian ba'diyatan. Sama ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan sholat sunnah rawatib. Banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, kalau kalian merasa sholat fardunya belum sempurna, tapi kalian sering melakukan sholat sunnah, maka pahalanya akan disempurnakan oleh sholat sunnah. Nah, mulai dari sekarang, marilah kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu, karena banyak sekali ya keutamaannya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang belum difahami, silakan tanya langsung lewat WA Bu Yuli atau telepon Bu Yuli ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tugas untuk kalian semua. Silakan isi pernyataan sikap. Caranya yaitu salin di buku tulis kalian. Kemudian kalau sudah disalin, silakan dicentang mana yang benar atau mana yang salah. Bisa di kolom ya atau tidak. Paham ya? Caranya disalin di buku tulis, kemudian diisi. Tugas yang kedua, silakan kelompokkan mana yang termasuk sholat sunnah mu'akkad dan mana yang termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad. Contoh, yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur, berarti termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad ya. Kalau 2 rakaat sebelum duhur berarti mu'akkad. Langsung dipanah ke sholat sunnah rawatib mu'akkad. Oke, paham ya? Sama caranya yang seperti pernyataan sikap. Disalin di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Bu Yuli.
Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Bu Yuli sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.